sekolah dasar negeri di Kecamatan Bayebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang kondisinya memprihatinkan. Gedung sekolah milik pemerintah ini masih berdinding papan dan berlantai tanah. Beginilah kondisi salah satu sekolah dasar negeri di Desa Lawewe, Bayebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Gedung sekolah yang sudah berusia puluhan tahun ini terdiri dari 6 ruang kelas belajar. 2 ruang kelas diantaranya masih berdinding papan dan sudah lapuk dan atap seng yang bocor. Tidak jarang siswa pun harus basah saat turun hujan. Kondisi sekolah seperti ini sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, Pak. Sudah boleh dikata sudah puluhan tahun, Pak, kayak begini. Yang gedung ini? Iya, yang dua gedung ini. Ini di gedung ini ada berapa siswa yang belajar? Ada berapa kelas? Ada 2 kelas, Pak. Berapa siswa itu? Segi 17, 20 berapa? 13 kelas 1, kelas 3-nya 17 kan? Iya. Berarti kelas berapa, Pak? 31. Kelas berapa? Kelas 1, 2, Pak. Sebanyak 81 orang siswa menggunakan sekolah tersebut menimba ilmu. Meski kondisi gedung sekolah yang sudah nyaris rubuh, tidak menyurutkan semangat belajar para siswa di sekolah. Sementara itu, 4 ruang kelas yang baru dibangun pemerintah tidak mencukupi untuk digunakan oleh siswa belajar. Oh, dulu kalau di sini, Pak, selalu tenggelam, kena banjir. Itu kalau kena banjir lagi itu, Pak, selalu dibawa pindah-pindah ini sekolah. Oh gitu. Nanti tahun 2001 baru dikasih kembali lagi di sini, tapi masih tetap swadaya. Warga pun berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Aduh, memprihatinkan sekali ya, Bang. Ini mungkin jadi contoh bahwa mungkin memang pembangunan tuh belum merata di seluruh Indonesia. Betul. Dulu Bang Mamat SD atau sekolah di Papua atau sudah di Jogja? SD mungkin ada di cerita. Papua, SMA, Nah, SMA di Papua. mungkin ada cerita, Bang. Kalau ini sih SMA. Jadi SMA itu kayak ada 2 bangunan yang terpisah kan. Nah, yang kelas 2, 3 itu bangunan yang bagusnya lah. Kelas 1 itu bangunan yang lamanya gitu, yang belum direnov gitu. Itu aja tidak merata, Bang. Iya, Pembangunan itu sekolah antara sendiri. makanya dipisahkan jalanan tuh kita kan. Satu sekolah Kalau mau padahal ke ya. kantor harus nyebrang jalan gitu kan. Harus dipisahkan. Nah, yang bagian kelas 1 itu yang belum direnov. Jadi atapnya masih bolong-bolong tuh. Kadang-kadang kita lagi belajar tuh tiba-tiba ada ayam jatuh. Waduh, Ayam gitu bukan kan, bocor lompat hujan main. lagi ya? Ada pohon, ada apa gitu kan. Ayam suka main di atas. Biasanya gitu, hujan, ini ayam Saya jatuh. baru tahu Tiba-tiba ayam jatuh. bisa manjat. Iya, enggak, dia masuk dari pohon kan, di bawah pohon gini gitu, di bawah Oke. pohon, atapnya itu udah di bawah pohon gitu. Jadi ayam mungkin naik di atas gitu masuk. Itu sekolah negeri, Bang? Negeri 1. Apalagi yang lain gitu, yang di kecamatan atau apa-apa. Tapi tampaknya gambaran untuk Indonesia Timur seperti ini ya, Bang? Apa kebanyakan atau mungkin hanya segelintir-segelintir aja menurut Bang Mamat? Kalau dibilang kebanyakan tergantung ya jumlahnya. Kalau kita bilang 2 itu udah kebanyakan, kalau menurut saya 1 aja kebanyakan sih. Kebanyakan 1 untuk justru ya? sekolah ya, karena kan itu salah satu amanat undang-undang dasar gitu loh. Kayak kebutuhan dasar manusia aja kalau kita nggak bisa penuhi ya keterlaluan sih menurutku. Dan namanya anggaran pendidikan pasti porsinya lebih di APBD maupun di APBN gitu. Maksudnya nggak bisa perbaiki Itu sekolah. tahun berapa tuh, Bang? Bang Mamat Saya SMA? SMA yang kelas 1 itu 2007. Oke. Lulus kan 2010, apa saya salah hitung ya? Nggak tahu. 3 tahun kan, Bang? Iya, itu ya itu. Tapi kelas 2, kelas 3 udah dapat bangunan bagus. Yang ada kayak fasilitas komputer, SMP juga saya nggak merasakan, tapi ada pelajarannya. Pelajaran komputer? Pelajaran Tapi ada, tapi komputer ya? fasilitasnya nggak ada. Jadi kita imajinasi tuh komputernya tuh. Jadi pura-pura ngetik. CTRL-C, kita pikir bentuk gitu kan. Huruf-hurufnya, keyboardnya itu Iya, imajinasi Jadi tuh. cuman tahu istilah-istilahnya Sementara, tapi iya. nggak ada gambaran Pas bayangan. SMA dapat lab komputer, pelajarannya lanjut. Heeh.
SMP kan dasar-dasarnya, SMA udah lanjut tuh ke internet dan lain sebagainya gitu. Nah orang matiin komputer aja masih ribut ya. Itu gimana tuh? Kita belajar teori dulu begitu masuk ke yang jenjang selanjutnya, ketemu sama komputer benernya? Iya, udah. Dan pelajarannya lanjut lah. Ini nyalain komputer dan matiin komputer aja kita lagi ribut ini. Tapi jumlah komputernya pun memadai nggak? Apa juga ganti-gantian nih murid-muridnya? Kurang, tapi nggak kurang-kurang banget gitu. Kurang mungkin 3, 4 gitu aja. Dari jumlah siswa yang harusnya satu orang satu gitu kan. Oke. Nah, Bapak kita akan dengarkan bagaimana cerita sebenarnya terkait dengan tadi sekolah di Luwu Timur itu dengan Bapak Suharto, Kepala Bidang SD Luwu Utara. Selamat pagi Pak Suharto. Selamat pagi. Baik, Pak ini seperti apa sih Pak kondisi saat ini gedung sekolah Bapak nih Pak? Apakah sudah ada respon dari pemerintah setempat untuk perbaikan Pak? Ya, sementara ini memang belum ada perbaikan, cuma kami kami laporkan, usulkan, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan, Pak. Berarti sekarang siswa belajarnya di ruangan yang kurang layak gitu, Pak? Iya ya, masih kurang layak sekali karena perdindingan papan masih banyak yang lubang-lubang. Pak Borangin, ini tapi sudah berapa kali Pak? Sudah sering mengajukan untuk perbaikan sekolah ini Pak? Tahun sudah tiga kali, kan karena kami diminta data 3 kali sama titik koordinatnya, tapi data mungkin belum rezekinya, jadi kita belum dapat Pak. Jadi 3 kali sudah dimintai data, tapi masih belum ada pengerjaan gitu ya Pak? Iya. Jawaban dari Diknas apa Pak? Ya. Jawaban dari pemerintah setempat, dari Diknas apa Pak ke sekolah Bapak? Alasannya mereka sudah kita masukkan di dalam proposalnya, cuma anggarannya yang belum mencukupi untuk sekolah kami Pak. Nah, ini tolong dibilang dong, anggaran perjalanan dinas ada kan? Cukup nggak anggaran perjalanan dinas gitu? Mungkin boleh ditagih lagi ya Pak. Iya, ditanya aja Pak Borangin, Pak. ini tapi siswa ini jadi kondisinya harus seperti apa nih Pak belajar mengajar? Tapi apakah ada komplain dari orang tua atau siswa sendiri mengeluhkan kondisi belajarnya saat ini Pak? Kalau dari orang tua sebenarnya enggak komplain, cuma ya merasa prihatin saja orang tua. Kalau dari siswa kurang nyaman lah karena keadaan begitu sempit juga tidak layak, jadi tidak nyaman. Pak, itu yang terjadi hanya kondisi bangunannya saja atau listrik dan lain sebagainya juga gitu? Listriknya ada atau tidak gitu? Ya, kondisi bangunannya yang tidak layak Pak. Kondisi karena itu memang sekolah darurat dulu pakai. Ada baik. sekolah 2 gedung berikutnya yang kami pakai untuk kantor dan perpustakaan itu juga sudah permanen tapi sudah tidak layak juga. Baik, Pak Borangin tahan dulu ini Pak Borangin, komentar Anda ini kita juga sudah bergabung dengan Kabid Bapak Suharto ya? Pak Suharto dari Luwu Timur Sulawesi Selatan. Pak Kabid ini menanggapi keluhan dari Pak Borangin nih di SD ini ada perbaikan gedung yang belum mendapatkan respon dari pemerintah setempat. Ini seperti apa Pak Suharto? Ya baik, terima kasih. Memang betul ada sekolah kami di Kabupaten Luwu Utara yang sebenarnya sekolah-sekolah yang terdampak banjir. Sekolahnya Pak Borangin di SD Tepo itu jaraknya kurang lebih 1 kilo dari bantaran sungai. Makanya setiap ada banjir kiriman itu selalu berdampak terhadap beberapa sekolah yang ada di sekitar bantaran sungai. Nah, sekolah Pak Borangin ini alhamdulillah tahun lalu itu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dalam bentuk bantuan tanggap darurat. Alhamdulillah kami mendapatkan 10 sekolah
mendapatkan bantuan tanggap darurat untuk mengatasi sekolah-sekolah yang memang terdampak pada saat banjir kiriman datang. Nah, bahkan ada satu sekolah kami namanya SD Limbongwara, itu sudah dipantau langsung dari kementerian. Bahkan solusinya mungkin bisa melalui sekolah terapung, Pak. Karena sekolah tersebut begitu, jangankan banjir, Pak, begitu hujan deras itu langsung tergenang. Jadi solusinya kita bisa buatkan kelas-kelas terapung begitu, supaya anak-anak pada saat sementara belajar hujan turun misalnya itu tidak masuk di dalam ruang kelas. Pak Soeharto, ini Seperti untuk perbaikan ini apa ada kendala Pak yang dihadapi? Kan ada beberapa sekolah yang juga terlapor mengalami kerusakan nih Pak. Sebenarnya kendalanya seperti apa Pak? Kami dari Dinas Pendidikan tiap tahun melaporkan ke kementerian terkait dengan kondisi sekolah kami yang rusak. Juga dari pemerintah daerah sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, memang mungkin untuk memaksimalkan 242 sekolah yang ada di Lutara itu bertahap, Pak. Tiap tahun kami bisa melakukan perbaikan berat, perbaikan ringan, itu sekitar 10 sampai 20 sekolah. Demikian. Baik. Baik, Pak Soeharto dari Luwu Sulawesi Selatan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi, juga dengan Pak Bonangin sudah bergabung bersama kami, dan kita harapkan juga Bang ya kita segera perbaikan dalam sekolah-sekolah, terutama tadi ada laporan ada banyak ya gedung-gedung yang ada masih banyak rusak. ternyata gitu, dan saya juga tadi agak bingung ya, tahun lalu udah dapat bantuan Iya, cuma tapi sampai kondisinya sekarang ternyata belum ya. masih seperti belum dibantu Iya, gitu. apakah dipakai jalan-jalan ke Jakarta atau bagaimana? Nanti coba dicek ya gitu. Kita pertanyakan, nanti kita tunggu bagaimana progres ininya, progres pembangunan ya. Harus dikejar terus sih. Betul karena sekali. pejabat kita kan kalau nggak viral nggak dijalankan. Nah itu dia, itu permasalahan sebenarnya. Itu masalahnya. Viralkan dulu Oke, berarti harus ya, Bang. viralkan, TV One harus viralkan yang gini-gini. Baik. Oke.